hidup Nabi Nuh dan Nahama, bahtera di tengah banjir besar. Pada zaman yang jauh di masa lalu, sekitar tahun 3993 hingga 3043 sebelum Masehi, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Irak, lahir seorang bayi laki-laki. Bayi ini diberi nama Nuh, sebuah nama yang nantinya akan menjadi simbol ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Beliau merupakan keturunan dari Adam dari generasi ke-9. Nama lengkap Nuh adalah Nuh bin Lamik. Nuh lahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Diperkirakan beliau tinggal di wilayah yang saat ini disebut dengan Irak. Nuh tumbuh menjadi seorang pria yang penuh kebaikan dan kebijaksanaan. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kekufuran dan penyembahan berhala. Meski demikian, Nuh tetap teguh pada keyakinannya dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya. Pada tahun 3650 sebelum Masehi, Nuh diangkat menjadi nabi. Pengangkatan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah rencana ilahi yang telah ditentukan sejak awal. Nabi Nuh diberi tugas untuk membimbing dan memperingatkan kaumnya agar kembali kepada jalan yang benar. Namun, tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Nabi Nuh harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan rintangan. Namun, dengan keimanan dan ketabahannya, Nabi Nuh siap untuk menjalankan tugas ini. Pada suatu masa, di tengah-tengah masyarakat Nabi Nuh, muncul sebuah tradisi baru. Tradisi ini bermula dari niat baik, sebuah upaya untuk mengenang orang-orang soleh yang telah berpulang. Mereka adalah Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uk, dan Nasr, orang-orang yang dikenal karena kesalehan dan kebaikan hatinya. Untuk mengenang mereka, kaum Nabi Nuh membuat patung-patung yang mewakili sosok-sosok tersebut. Patung-patung ini dibuat dengan detail dan kerapian, mencerminkan rasa hormat dan penghargaan mereka terhadap orang-orang soleh tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, makna di balik pembuatan patung-patung ini mulai terdistorsi. Generasi berikutnya, yang tidak mengenal langsung sosok-sosok yang diwakili oleh patung-patung tersebut, mulai melupakan tujuan awal pembuatan patung-patung ini. Patung-patung yang semula dibuat sebagai simbol penghormatan, lambat laun menjadi objek penyembahan. Kaum Nabi Nuh mulai menganggap patung-patung tersebut sebagai perantara antara mereka dan Tuhan. Iblis, yang selalu mencari celah untuk menyesatkan manusia, mendatangi mereka. Ia berbisik di telinga mereka, mengatakan bahwa nenek moyang mereka menyembah patung-patung ini. Iblis berhasil menanamkan keraguan di hati mereka, dan perlahan-lahan, mereka mulai menyembah patung-patung tersebut. Nabi Nuh, yang melihat semua ini, merasa sedih. Ia melihat bagaimana kaumnya telah terjebak dalam penyembahan berhala. Namun, meski demikian, Nabi Nuh tidak pernah berhenti berusaha untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Di tengah-tengah masyarakat yang telah terjebak dalam penyembahan berhala, Nabi Nuh berdiri sebagai sosok yang berbeda. Ia adalah seorang nabi, seorang pemimpin rohani yang diberi tugas oleh Allah untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Ia berbicara kepada kaumnya tentang pentingnya kembali kepada Allah, tentang betapa salahnya mereka menyembah patung-patung dan melupakan Tuhan yang sebenarnya. Nabi Nuh berusaha keras untuk membuka mata mereka, untuk membuat mereka sadar bahwa mereka telah tersesat. Namun, dakwah Nabi Nuh tidak disambut baik oleh kaumnya. Mereka menolak untuk mendengarkan kata-kata Nabi Nuh. Mereka bahkan mengejek dan mencemooh Nabi Nuh, menertawakan usahanya untuk membimbing mereka. Mereka tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan cara hidup mereka, menolak untuk berubah. Namun, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Ia terus berdakwah, terus berusaha untuk membuka mata kaumnya. Ia berharap bahwa suatu hari nanti,
mereka akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Setelah berdakwah selama berabad-abad tanpa hasil, Nabi Nuh merasa putus asa. Ia melihat bagaimana kaumnya terus-menerus menolak kebenaran, bagaimana mereka terus-menerus mengejek dan mencemoohnya. Nabi Nuh merasa bahwa usahanya untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar telah sia-sia. Dalam keadaan putus asa ini, Nabi Nuh memutuskan untuk berdoa kepada Allah. Ia memohon kepada Allah agar tidak ada seorang pun di antara orang-orang kafir yang tinggal di atas bumi. Ini adalah doa yang sangat berat, doa yang mencerminkan betapa besar kekecewaan Nabi Nuh terhadap kaumnya. Nabi Nuh berdoa dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Ia berdoa dengan penuh harap, berharap bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Ia berdoa dengan menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Akhirnya, Allah menurunkan banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air hujan turun dengan deras, sungai-sungai meluap, dan air laut naik. Seluruh bumi segera terendam dalam banjir yang dahsyat. Kaum Nabi Nuh, yang telah mengejek dan mencemooh Nabi Nuh, sekarang berada dalam keadaan panik. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri, tetapi usaha mereka sia-sia. Hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya yang selamat. Mereka berada di dalam bahtera yang telah dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Bahtera itu menjadi tempat perlindungan mereka dari banjir yang dahsyat. Setelah banjir surut, Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari bahtera. Mereka melihat pemandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bumi yang sebelumnya ramai dengan kehidupan, kini menjadi sepi dan sunyi. Namun, di tengah keheningan itu, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Nabi Nuh dan pengikutnya kemudian memulai kehidupan baru. Mereka membangun pemukiman, bercocok tanam, dan memulai kehidupan baru sebagai generasi pertama manusia setelah banjir besar. Mereka hidup dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan kaum mereka sebelumnya. Dari Nabi Nuh dan pengikutnya inilah semua manusia di bumi berasal. Nabi Nuh disebut juga bapak seluruh manusia, selain Nabi Adam, karena semua manusia setelah kejadian banjir di zaman Nabi Nuh adalah anak keturunan beliau. Nabi Nuh, seperti manusia pada umumnya, juga menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut beberapa sumber nama istrinya adalah Nahama atau Walihah. Nabi Nuh dikenal memiliki 3 putra, yaitu Sem, Ham, dan Yafis. Mereka bertiga adalah orang-orang yang selamat dari banjir besar dan menjadi cikal bakal umat manusia setelah peristiwa tersebut. Salah satu anak Nabi Nuh, bernama Kan'an, tidak selamat dalam banjir tersebut. Kan'an dikenal sebagai sosok yang zalim dan durhaka kepada orang tuanya. Ketika Nabi Nuh meminta agar Kan'an naik ke bahtera bersama pengikutnya yang lain, Kan'an dengan angkuh menolak dan tetap pada pendiriannya tidak ingin beriman kepada Allah. Ia lebih memilih untuk berlindung di gunung yang disangkanya dapat menyelamatkan dirinya dari air bah. Namun, air banjir bahkan menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Sehingga, Kan'an termasuk dalam orang-orang yang ditenggelamkan dalam banjir besar tersebut. Nabi Nuh hidup selama hampir 1 milenium. Beliau diutus sebagai nabi pada usia 40 tahun dan berdakwah selama 950 tahun. Setelah banjir besar, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun lagi sampai populasi manusia bertambah banyak dan menyebar. Menjelang akhir hidupnya, Nabi Nuh memanggil kedua putranya dan memberikan wasiat. Beliau berpesan kepada mereka untuk selalu mengerjakan 2 hal, tidak mempersekutukan Allah dan tidak sombong. Ini adalah pesan terakhir Nabi Nuh kepada putra-putranya,
sebuah pesan yang mencerminkan nilai-nilai penting dalam ajaran Islam. Wafatnya Nabi Nuh menandai akhir dari era penting dalam sejarah umat manusia. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang berharga dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.